Pengertian peserta didik. Menurut etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmid, yang jamaknya yaitu talamid, yang artinya adalah mencari. Maksudnya adalah orang-orang yang mengingini pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah tolib, yang jamaknya yaitu tulab, yang artinya adalah mencari. Maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya siapa yang menuntut ilmu dan mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya 2 bagian. Para ahli telah menuliskan beberapa pengertian tentang peserta didik, yang kesimpulannya yaitu pengertian peserta didik adalah peserta didik yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Yang kedua, hakikat peserta didik. Anak didik merupakan raw material atau disebut bahan mentah dalam proses transformasi di dalam pendidikan. Anak didik adalah mereka yang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Peserta didik ini juga mempunyai sebutan lain seperti murid, peserta didik, dan pelajar. Di dalam peserta didik ada yang namanya murid dan pendidik. Murid adalah mengandung kesungguhan belajar atau memuliakan guru. Adapun keprihatinan guru terhadap muridnya mengandung keyakinan bahwa mengajar dan belajar itu wajib, karena di dalam belajar dan mengajar itu ada barokah. Sebutan murid ini juga bersifat umum dan sama umumnya dengan sebutan anak didik atau peserta didik. Disebut murid karena kelihatannya khas di dalam Islam juga memperkenalkan murid adalah orang yang sedang berjalan menyucikan diri dan sedang berjalan menuju Tuhan. Yang paling unggul dalam istilah ini yaitu kepatuhan murid pada guru, yaitu patuh dalam artian tidak membantah sama sekali, dan hubungan guru dengan murid yaitu hubungan yang searah dalam ilmu pendidikan. Yang seperti ini adalah pengajaran yang berpusat pada guru. Sebutan anak didik di sini mengandung pengertian guru yang menyayangi murid. Maksudnya adalah menganggap murid sebagai anaknya sendiri. Salah satu faktor anak didik dianggap sebagai kunci keberhasilan pendidikan. Di dalam menyebutkan anak didik sepertinya pengajaran berpusat pada guru. Yang ketiga yaitu akhlak peserta didik. Sesuai dengan karakter dasarnya dalam Islam, ilmu itu datangnya dari akhlak, dan karenanya ia merupakan an-nur atau cahaya kebenaran yang akan menerangi kehidupannya para pencarinya. Sebagai al-haq, Allah Maha Suci, dan kesuciannya hanya bisa dihampiri oleh yang suci pula. Karenanya sifat utama dan pertama yang harus dimiliki peserta didik adalah mensucikan diri atau jiwanya sebelum menuntut ilmu pengetahuan. Karena maksiat hanya akan mengotori jasmani, akal, jiwa, dan hati manusia, sehingga membuatnya sulit dan terhijab dari cahaya kebenaran atau hidayah Allah. Zainuddin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, beliau mengutip hadis Sahih Muslim dan Bukhari dalam mengemukakan sifat dan karakter yang dimiliki anak didik. Berikut beberapa yang harus dimiliki seorang anak didik. Yang pertama, memiliki sifat tamak dalam menuntut ilmu dan tidak malu-malu. Mujahid berkata, pemalu dan orang sombong tidak akan dapat mempelajari pengetahuan agama. Dan Aisyah pun berkata, sebaik-baik kaum wanita adalah kaum wanita sahabat Ansor. Mereka tidak dihalang-halangi rasa malu untuk mempelajari pengetahuan yang mendalam tentang agama. Yang kedua, selalu mengulang pelajaran di waktu malam dan tidak menyia-nyiakan waktu malam dan tidak menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, memanfaatkan atau mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat, memiliki keinginan atau motivasi mencari ilmu pengetahuan. Peserta didik hendaknya berupaya memiliki akhlak mulia, baik secara vertikal maupun horizontal, dan senantiasa mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan seperangkat ilmu pengetahuan. Sebagai seorang peserta didik yang berupaya mencari ilmu pengetahuan dan membentuk sikap dengan akhlak mulia,
maka peserta didik dituntut bersikap baik pada setiap guru. Yang keempat yaitu dimensi-dimensi peserta didik yang akan dikembangkan. Secara garis besar, dimensi-dimensi peserta didik yang akan dikembangkan terbagi menjadi dua, yaitu dari segi fisik atau jasmani, yang kedua yaitu dari segi psikis atau rohani. Yang pertama, dari segi fisik atau jasmani. Jasmani yaitu manusia bentuk kasar, manusia yang nampak, dapat diraba, menempati ruang dan waktu tertentu, mengalami perubahan dan pertumbuhan. Dalam pelaksanaan pendidikan jasmani, di dalam Al-Quran ditemukan prinsip-prinsip tentang pendidikan jasmani. Di antaranya yaitu dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4-5, yaitu wasiyabaka fatahhir warujza fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang kedua yaitu dari segi psikis atau rohani. Aspek rohaniyah sifatnya abstrak dan tidak dapat direalitaskan. Ia hanya terlihat dari adanya aktivitas manusia. Namun para ulama mencoba memberikan pengertian tentang roh. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, membagi roh membagi dua bentuk. Yang pertama, ar-ruh, yaitu daya manusia untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, dan mencapai ilmu pengetahuan. Yang kedua, an-nafs, jiwa, yaitu panas alami yang mengalir pada pembuluh-pembuluh nadi, otot-otot, dan saraf manusia. Ia sebagai tanda adanya kehidupan pada diri manusia. Yang kedua, menurut Al-Farabi, menuliskan roh merupakan daya penggerak yang memiliki daya aktif, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Asy-Syams ayat 7-10. Berdasarkan ayat tersebut, dilihat bahwa roh manusia berkembang ke saraf yang lebih tinggi apabila manusia berusaha ke arah itu, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan amal soleh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu semua sangat membutuhkan pendidikan agama. Dimensi kejiwaan merupakan dimensi yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam pengendalian keadaan manusia agar dapat hidup sehat, tentram, dan bahagia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 29.